Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Saputra dengan NIM F1D1210034. Di sini video ini bertujuan untuk menjelaskan kepada eh, pemirsa sekalian apa itu diagram psikometri, psikometer nggak sih harusnya? Ya, ada salah. Iya benar. Psikometri. Kemudian apa saja parameter-parameternya dan juga bagaimana pembacaan diagram psikometri tersebut. Kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa manfaat dari psikometri pada ventilasi tambang bawah tanah. Jadi yang pertama itu adalah gunanya itu untuk mengukur kualitas udara. Yang mana kualitas udara itu di dalam tambang bawah tanah sangat penting karena udara yang tidak seimbang dapat menyebabkan kelelahan, sakit, dan bahkan kematian pada pekerja tambang. Kemudian yang kedua itu ada menentukan manfaatnya itu adalah menentukan kebutuhan udara. Jadi psikometri ini dapat membantu untuk menentukan kebutuhan udara yang dibutuhkan oleh pekerja dan alat-alat di dalam tambang. Misalnya pada penelitian tambang bawah tanah Tugerci, kebutuhan udara yang dibutuhkan dari pekerja itu sebanyak ataupun sebesar 299 meter kubik per detik. Kemudian yang ketiga adalah mengatur sistem ventilasi. Nah, psikometri juga dapat membantu dalam mengatur sistem ventilasi yang efektif. Nah, kemudian selanjutnya itu untuk mengurangi resiko kesehatan. Jadi sangat sangat berpengaruh sekali udara pada pekerja itu dalam kesehatannya. Jika eh, pekerja tambang itu tidak memiliki udara yang baik, maka dapat mempengaruhi kesehatan. Dan yang terakhir itu dapat meningkatkan efisiensi kerja. Pastinya dengan menggunakan psikometri ini dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi kerja di tambang bawah tanah dengan cara membantu menentukan kualitas udara yang sesuai dengan standar sehingga dapat meningkatkan kerja ataupun mutu kerja dari pekerja tambang tersebut. Lanjut, kemudian parameter-parameter pada psikometer ventilasi tambang. Nah, jadi terdapat beberapa parameter yang digunakan, yaitu yang pertama itu ada dry bulb temperature. Nah, dry bulb temperature ini adalah suhu udara yang diukur menggunakan termometer yang tidak terkontaminasi oleh kelembaban. Kemudian yang kedua itu ada wet bulb temperature atau WBT. Yaitu suhu udara yang diukur menggunakan termometer yang terkontaminasi oleh kelembaban. Kemudian yang ketiga adalah ada dew point temperature atau DPT. DPT ini adalah suhu titik embun udara, yaitu suhu di mana udara mulai mengembun. Kemudian yang keempat ada relative humidity atau RH, yaitu persentase kelembapan udara yang terkandung dalam udara. Kemudian ada humidity ratio, yaitu perbandingan antara kelembaban udara dan suhu udara. Dan ada specific enthalpy, yaitu energi yang terkandung dalam udara per satuan volume. Kemudian yang ketujuh, ada specific volume, yaitu volume udara per satuan massa. Kemudian ada pressure fan duct atau PVD, yaitu tekanan udara yang diukur di dalam saluran ventilasi. Kemudian ada velocity, yaitu kecepatan aliran udara yang diukur dalam saluran ventilasi. Kemudian ada luas lubang bukaan, yaitu terowongannya itu. Kemudian ada kuantitas udara atau QU, jumlah udara yang diukur dalam satuan volume per satuan waktu. Dan yang terakhir itu ada kualitas udara, yaitu QUA atau kualitas udara yang diukur berdasarkan parameter-parameter psikometer di atas. Nah, lanjut. Jadi ini merupakan diagram psikometri yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan beberapa parameter-parameter yang telah ditentukan. Jadi di bagian bawah ini terdapat dry bulb temperature, yakni ketika kita menggunakan perhitungan
ataupun pengukuran psikometer dengan menggunakan psikometer, terdapat 2 parameter yang kita dapatkan, yaitu temperatur ataupun apa ya, temperatur dry, yang dry-nya, kemudian ada yang wet-nya. Jadi untuk yang dry-nya itu kita lihat di bagian bawah diagram ini. Di bagian bawah ini terdapat angka ataupun nilai dari dry bulb temperaturnya. Kemudian yang di bagian kiri itu ada wet bulb temperature. Jadi ketika kita mengetahui nilai dari kedua parameter tersebut, akan kita tarik garis lurus sehingga mendapatkan perpotongan. Nah, dari perpotongan tersebut didapatkan hasil ataupun sebagai landasan awal untuk mengetahui parameter lainnya seperti entalpi, terus juga ada eh, kelembaban dan lain sebagainya. Kemudian eh, oh ya, selain dari kelembaban tadi, ada juga volume spesifik dan juga ada temperatur titik embun juga. Nah, bagaimana langkah-langkah pembacaan psikometer chart ataupun diagram chart ini? Yang pertama itu kita mengidentifikasi titik awal. Jadi kita menentukan titik awal yang menunjukkan kondisi udara awal seperti yang ada temperatur udara kering atau DBT tadi, atau dry bulb temperatur, kemudian ada temperatur udara basah atau wet bulb temperatur. Kemudian kedua itu adalah menentukan perubahan. Nah, perubahan ini tentukan perubahan yang ingin dilakukan pada udara seperti penambahan uap air. Kemudian baca nilai. Setelah kita membaca nilai seperti perbandingan kelembaban dan volume spesifik, setelah itu kita menganalisis. Analisisnya itu menggunakan yang diperoleh itu untuk menentukan kondisi udara yang diinginkan seperti suhu dan kelembaban relatif. Nah, pastinya menganalisis ini supaya kita dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pekerja yang ada di tambang bawah tanah itu sendiri. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.